Stop ya. Sekali lagi, stop hujat Pak Jokowi ya. Kita nggak tahu yang sebenarnya ya, karena kita sedang tidak di posisi Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sedang merencanakan apa, biar nanti waktu yang akan menjawab. Karena ini butuh waktu lama untuk mengerti apa yang sedang dilakukan Pak Jokowi. Ya meski argumen-argumen kalian itu ada yang A, B, C, D, E sampai Z ya. Kalau menurut saya hanya Pak Jokowi yang tahu. Ya. Mungkin dari kalian ada kan anaknya ini ya. Sekali lagi, stop hujat Pak Jokowi. Biar bagaimanapun beliau itu presiden kita ya. Sekali lagi, stop hujat Pak Jokowi ya. Takdir Pak Jokowi bisa masuk ke Mekah ya, itu enggak semua orang bisa masuk ke sana ya. Dan kalau kalian pernah lihat video yang kemenangan Pak Jokowi di 2019 yang meneteskan air mata itu, menurut saya itu air mata campur aduk. Kenapa saya katakan campur aduk? Kemungkinan ya Pak Jokowi senang rakyat bisa memberi kepercayaan kepada Pak Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi ya. Kalau saya melihat air mata itu, jujur saya pribadi jadi orang, meski banyak cobaan saya itu nangis bisa kategori dihitung ya. Sampai umur saya 41 tahun ya, yang saya ingat ya, meski ingatan saya dulu pernah hilang ya, 3 kali ya. Nanti saya kasih peran yang dikasihkan Tuhan kepada saya itu terlalu banyak ya, mungkin yang saya ingat saja. Masih banyak peran apa sudah saya lakukan ya. Oke, dari yang nangis ini, ketika saya waktu SD itu ya, atau MI setara MI, dulu saya sekolahnya MI setara SD, itu ada film Siti Nurbaya ya. Si Samsul Bahri ini kan di penjara waktu itu kan ya, dianiaya seperti itu. Di situ saya meneteskan air mata. Di situ Samsul Bahri kan apa ya, peran utama, orang yang baik ya. Diksi itu menetes ya. Seingat saya itu waktu kecil. Dan setelah saya dirawat di RJ, 2 orang yang saya tangisi, yaitu kanjeng mami saya dan Pak Jokowi. Jujur ya, kanjeng mami saya tangisi kenapa? Ya saya sering selek. Harapan saya tuh gini, setelah saya dirawat RJ, sudahlah nggak usah, maksudnya berpikiran banyak tentang saya sudah berusaha untuk membawa keluarga ini dan anak-anak saya untuk maju ke depan. Harapan saya kepada ibu saya itu seperti itu, tapi ibu saya ya biasalah, pemikiran kuno ya, sering selek. Terkadang sampai ibu saya itu ya mungkin jengkel sama saya. Intinya baik tapi pola tangkapnya beda ya. Itu sampai saya pusing nangis ya, padahal usia otak saya itu baru 13 tahun pulih ya. Yang ketiga ya, saya melihat Pak Jokowi perjuangannya seperti itu, saya menangis ya. Hujatan-hujatan yang datang begitu banyak ya, saya melihatnya seperti ini ya. Orang yang lagi berusaha dihajar, di uppercut ya, ditonjok dari segala sisi, seperti saya ya, baru 13 tahun pulih, baru mau bangkit ke membawa anak dan keluargaku untuk maju ke depan ya. Ya seperti Pak Jokowi, tonjok kanan, tonjok kiri, uppercut ya. Itu saya alami. Ya dalam arti kalau gini ya jangan, enggak beneran lah, intinya seperti itu ya. Dari pihak kanan, pihak kiri, pihak depan, pihak belakang ya. Saya mengalami itu ya. Dan ini beberapa peran dalam kehidupan nyata yang diberikan Tuhan kepada saya ya.
Wes engko tak kancingnya tutup kanu tok apa mah. Terus ya SMA saya ada kancing mamiku. Lihat garuk-garuk kepalaku saja nggak apa ya. Yes mbak, pergi mbak. Urung. Ini nggak aku potong ya, emang apa adanya seperti ini. Udah nggak? Udah pak. Wes mau. Urung tuh. Saya tuh malas kalau bikin video tuh disambung-sambung gitu. Saya nggak bisa. Kalau nanti saya tak bantuan anak saya nanti, ya kalau anak saya lagi sibuk, kalau sibuk ya ketunda, kalau nggak sibuk ya bisa cepet. Oke, sekali lagi stop hujat Pak Jokowi. Kita nggak tahu apa yang sudah direncanakan Pak Jokowi untuk negara ya. Setidaknya ingatlah kebaikan beliau untuk menyambung daerah-daerah supaya menjadi satu, khususnya Papua ya, yang begitu riangnya, begitu senangnya diperhatikan selama beberapa puluh tahun ya, sampai dibuatkan itu patung Pak Jokowi ya. Ya meski dananya dari mana kita kan nggak tahu, hanya ada sebagian orang yang asal tahu dalam IKN-nya itu seperti ini, buat jalan tuh gini-gini ya. Mungkin ada yang tahu dari sisi 10%-nya, padahal yang 90% tidak tahu ya. Saya pastikan itu. Oke, kembali lagi apa peran yang diberikan Tuhan pada saya dalam kehidupan nyata ya. Waktu SMA saya melihat pertengkaran kedua orang tua sering, terus jadi penengah atau penilai siapa yang salah, bapak saya, ibu muda saya ya. Dari sini saya nggak bisa menyalahkan mereka bertiga ya. Dari situ saya hanya terdiam, nangis tidak, terdiam. Kalau saya menyalahkan sini, kok ini dari segi ini alasannya seperti ini. Nah, saya hanya diam dalam melihat permasalahan orang tua saya. Oke, lanjutnya nggak usah saya bahas detail ya. Selanjutnya suami meninggal, saya nggak menangis karena beliau komplikasi. Ya sudahlah, di usia 26 waktu itu ya, ya sudahlah, mungkin ini yang terbaik dari Tuhan ya. Kalaupun beliau hidup ya pasti dengan rasa kesakitan yang lebih sakit ya. Waktu itu saya menjawab seperti itu ya, untuk berusaha merelakan ya. Bapak saya dulu ya, bapak saya meninggal pun tidak menangis saya, karena tumpuan hidup keluarga saya itu dulu ada bapak saya. Setelah meninggalnya bapak saya ya, dulu dari orang kaya satu kampung jadi ya istilahnya mungkin gembel lah ya. Banyak kegagalan ya dari situ. Terus setelah bapak meninggal, rumah ini pun ya sertifikat sudah masih di bank ya, sedangkan anak-anaknya ya masih ibarat itu apa, ayam yang ditinggal induknya tuh seperti apa ya, kocar kacir. Oke, dari rumah di era Pak SBY mungkin waktu itu ya sudah maju ya, saya tidak punya motor ya, HP pun tidak, itu dipinjemi adik saya, dipinjemi teman adik saya, itu pun join sama adik saya. Karena saya pastikan cobaan yang saya rasakan ya dulu tuh belum ada apa-apanya dengan kalian ya, saya pastikan itu ya, saya pastikan itu ya. Pernah juga jadi pacar orang yang sudah beristri ya, pernah juga pacaran ketipu ya, dihamili bapaknya tidak tanggung jawab ya. Sering saya gagal ya, dulu ya, mungkin ternak ayam ya gagal, ternak ikan bago ya gagal, ternak apa itu
telur puyuh gagal. Apa yang kokonat itu? Kok kokonat? Nata de coco itu gagal. Ya, usaha kapling bapakku dulu juga runtuh. Usaha kayu juga runtuh. Ya. Terus ya, seingat saya itu dulu kalau saya paksakan ingatan saya ke belakang itu kadang sakit semut-semut ya, dirawat di SD pernah ya, dikasih baju sampai BH-BH-nya pun pernah, sampai sekarang ini saya pakai, ini pemberian orang semua ya, mencari memberi gizi anak dengan cara hutang pernah ya. Tapi masih banyak lagi, ini seingat saya ngomong sekali lagi, kalau saya paksakan ingatan-ingatan masa lalu saya ya, saya terkadang itu rasa di otak saya itu sakit ya. Sekali lagi, stop hujat Pak Jokowi, kita tidak tahu apa yang sedang direncanakan Pak Jokowi ya. Setidaknya ingatlah usaha-usaha beliau yang sudah dirasakan banyak orang, khususnya Papua, NTT ya, begitu bangganya, begitu senangnya dengan kehadiran Bapak Jokowi ya. Ayolah kita semua ini ingin yang terbaik bagi bangsa ya. Sekali lagi ya, sistem gotong royong itu perlu dalam kehidupan ya. Dulu katanya kalau ada gotong royong pekerjaan jadi lebih mudah, pekerjaan jadi lebih ringan ya. Meski keadaan ekonomi kita sulit, kalau kita bersama-sama pasti kita bisa ya. Saya bisa ngomong seperti ini ya, beban saya berat, adik saya juga punya cicilan-cicilan ya. Atap peninggalan rumah itu mau roboh, saya kerjasama dengan adik saya bilang yang adik saya yang pertama, piye kok yuk iuran ambil BRI gini-gini nih. Jawabannya apa? Gampang. Kalau adik saya yang kedua oke. Karena ini saya sama adik ini yang kedua masih satu atap. Kalau yang ini udah bisa rumah. Gampang, jawabnya gampang ya. Setelah pengajuan dan cair, adik saya, oke, saya yang handle. Ya udah nggak apa-apa lah, mungkin ini adik saya lagi ekonominya lagi guncang ya. Saya kembali lagi nggak kecewa, enggak. Saya ingat kebaikan adik saya ini ya, waktu saya blank di rumah sakit jiwa, anak saya yang kedua itu ya dianggap seperti anak sendiri ya, kemana-mana juga diajak, dibeliin apa, baju ya. Kalau saya melihatnya malah lebih sayang ke anak saya daripada anaknya sendiri waktu itu. Windy itu, kalau kalian mau kenal dia, lihat dari videoku ke bawah-bawah ya. Ayolah sudahlah ya, sekali lagi stop hujat Pak Jokowi ya. Kita nggak tahu, kita punya persepsi seperti ini, kita punya pemikiran seperti ini, belum tentu yang kita omongkan, yang kita persepsikan ya, itu betul tebakan kita ya. Mungkin kalian sedang melihat video Pak Jokowi berstatement dengan kalian mempercayai dengan perkataannya ya. Terkadang apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak dikatakan dengan mulut, mungkin dengan body language atau cukup diam, tapi intinya demi kebaikan ya. Sekali lagi, stop hujat Pak Jokowi ya. Ya, saya emang kurang paham dengan politik ya. Ya, saya dapat komenan SDM rendah main medsos. Saya akui.
ya. Karena pengalaman-pengalaman hidup saya yang begitu banyak, cobaan peran Tuhan yang diberikan saya begitu banyak ya. Cinta, peace and love ya. Cinta damai. Dulu keluarga saya berantakannya itu seperti apa? Saya yang berusaha. Ya meski ada pertengkaran. Iya, ada pertengkaran saya. Ada pun dengan tetangga saya. Maksud saya tuh seperti ini, tapi respon tetangga saya karena dekat ya. Ada permasalahan saya menyampaikan seperti ini, tapi respon tetangga saya tidak nyampe apa yang sedang saya sampaikan. Akhirnya mendiamkan saya sampai beberapa bulan. Saya diam. Diam bukan berarti saya itu kecewa, benci, tidak. Biarlah orang ini tahu apa maksud saya kemarin. Itu saya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Saya sayang dengan orang-orang sekitar saya, nggak cuman ibu, anak, adik, keponakan, momongan, tidak ya. Satu gang orang yang minta tolong saya bantu sekiranya bisa bantu. Kalau tidak ya saya kasih solusi biar orang ini yang menyelesaikan sendiri ya. Ayolah, intinya saya itu nggak mau apa. Kalau mungkin video-video saya ada yang menyindir atau menyentil ya nggak usah diambil hati. Dalam keseharian saya tuh terkadang omongan saya pedas ya, sama tetangga maupun sama anak, sama momongan ya, biar tahu apa yang saya sampaikan ini meski nadanya tinggi. Oh ternyata mama nggak lagi marah kok, cuman mungkin capek jadi nadanya lagi tinggi ya. Hana itu nggak terlalu, kalau orang melihat ya saya itu seolah-olah itu kasar sama Hana, seolah saya tidak suka sama Hana. Maksud saya nggak seperti itu, karena karakter anak ini dablek ya, kalau dielus malah tambah delodok ya. Makanya tahu dalam hasil momonganku tuh saya seneng. Oh hasilnya seperti waktu ayah mamanya bertengkar, Hana bisa melerai kedua orang tua. Anak usia 4 tahun bilang seperti, ya sudah ya, kasihan mama, jangan dimarahi mama. Di situ saya terharu, nangis tidak, senang. Oh hasil didikan saya berhasil ya. Meski bagi orang tampak saya itu tidak suka sama Hana, selalu nada tinggi sama Hana ya, selalu keras sama Hana ya, tapi hasilnya ya, inilah story kehidupan saya dan peran yang diberikan Tuhan begitu banyak, kegagalan ya. Yang paling parah itu aku demen waktu itu sama orang India ya. Waktu itu nggak punya HP, sampai saya pinjam tetangga saya 2 hari ya. Akhirnya emang belum jodoh mungkin ya. Karena dari situ saya tuh serasa hancur ya. Sayang banget sama dia ya. Ya sudahlah, kalau mungkin ini perjalanan hidup saya yang harus saya jalani, saya terima dulu. Gak tahu nih durasi berapa lama ya, udah kepanjangan udah dulu ya. Ya, stop lah ya. Dalam politik sindir-sindiran wajar lah ya. Supaya apa? Otak kita itu bisa berpikir ya. Intinya saya peace and love. Oke.